فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ayat yang ke-80. Masih dari surat Al-A'raf. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Luton, dan ingatlah Lut, idh qala liqaumihi, tatkala dia berkata kepada kaumnya, kaum Sadum, atatuna al-fahishata, bagaimana mungkin kalian melakukan sebuah kejahatan, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang tidak ada satu orang pun, ini failnya adalah ahad, dia majrur secara lafadz tapi kedudukannya rofa sebagai fa'il. Aslinya itu masa bakakum biha ahadun, ini tidak ada satu orang pun yang mendahului kalian. Ditambahkan min li ziyadati ta'kid, ditambahkan min itu untuk benar-benar menekankan bahwasanya betul-betul tidak pernah ada orang yang melakukan kejahatan ini sebelum mereka. Bahwasanya yang pertama kali melakukan perbuatan homoseks, laki-laki mendatangi laki-laki, ini memang baru terjadi di zamannya Nabi Lut alaihi salam. Paham sisi pendalilannya ya? Ma sabaqakum biha min ahadin, betul-betul tidak ada satu orang pun yang mendahului kalian dalam melakukan kejahatan itu. Apa kejahatannya? Homoseks. Laki-laki mendatangi laki-laki. Minal alamin, dari alam semesta ini. Sejak adanya alam semesta ini, belum pernah ada kejahatan seperti itu. Laki-laki mendatangi laki-laki. Baru terjadi di zaman kita ini. Ini maksudnya Nabi Lut.
Kalian yang pertama kali melakukannya, wahai kaumku. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak seperti nabi-nabi yang sebelumnya menceritakan tentang dakwah tauhid Nabi Lut kepada kaumnya. Dan ini tidak berarti beliau tidak menyampaikan tentang dakwah tauhid ini. Lut, dengarkan, jangan yang lain. Itu nanti hidup itu. Nah, ini bukan berarti Nabi Lut dengarkan apa yang disampaikan. Tidak mendakwahi mereka dengan dakwah tauhid. Ada beberapa kemungkinan. Ada dua kemungkinan kenapa di sini tidak disebutkan seperti nabi-nabi yang lainnya yang mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Iya kan? Semuanya nabi-nabi kayak gitu. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, jangan sekutukan Dia. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi bagi kalian kecuali Dia, dan seterusnya. Yang pertama adalah lisyana'ati hadhil fahisyah. Alasan yang pertama karena saking parahnya kejahatan yang mereka lakukan ini. Ini satu. Ditambah lagi mereka yang pertama kali melakukannya dan mencontohkannya bagi manusia yang datang setelah mereka. Sehingga ini sangat parah. Gak pernah terjadi di alam semesta ini kejahatan seperti ini. Sehingga saking parahnya kejahatan ini Allah langsung mulai kisah Nabi Lut ini dengan pengingkaran terhadap kejahatan mereka ini. Gitu. Ditambah lagi belum pernah ada yang melakukannya sebelumnya selain mereka. Sehingga ini menambah parahnya perbuatan mereka ini, sehingga Allah memilih tidak menyebutkan dakwah tauhidnya dan memilih langsung untuk menyebutkan pengingkaran Nabi Lut terhadap perbuatan ini. Bukan berarti beliau tidak mendakwahkan tauhid di awal, tidak, tetap. Ini semua para nabi seperti itu. Ini alasan yang pertama. Yang kedua alasannya, dikarenakan Nabi Lut itu hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia keponakan, hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, keponakan atau sepupu. Maka dakwah tauhid Nabi Ibrahim itu sudah menyebar kemana-mana. Dakwah tauhidnya Ibrahim itu sudah menyebar kemana-mana. Begitu terkenal dakwah tauhidnya dia. Makanya para malaikat sebelum datang kepada Lut, mereka singgah dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim, memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang anak. Kemudian ditanya mau kemana, kami ingin membinasakan kaum Lut. Berarti kan hidupnya sezaman. Sehingga sudah terwakili dakwah tauhid para nabi yang di zaman itu dengan dakwah tauhidnya siapa ini? Ibrahim. Sehingga lebih dikedepankan sisi yang lain sekarang. Masalah tauhidnya karena hidupnya sezaman sudah diwakilkan kepada Ibrahim. Sehingga tinggal kisah yang khusus berkaitan dengan Nabi Lut, yaitu perbuatan homoseksual mereka. Kalau sekarang ya ceritanya, kenapa Allah kemarin awal-awal langsung cerita tentang apa ini? Tauhid. Kok di sini kok tidak? Ini dua alasan yang mungkin dikemukakan. Yang pertama karena saking parahnya kejahatan ini, ditambah lagi mereka yang pertama kali mencontohkannya bagi manusia yang setelahnya, kemudian dikarenakan dia hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim dan dakwah tauhidnya Ibrahim itu sudah masyhur, sudah dikenal. Nah, sehingga ini kaum yang pertama kali memberikan teladan yang jelek seperti ini. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dari seluruh alam semesta, dari adanya alam semesta ini nggak pernah ada yang melakukan kejahatan seperti ini. Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Ini kejahatannya dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang setelahnya. Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki sebagai pelampiasan syahwat kalian. Syahwatan
kalian mendatangi, mencampuri laki-laki syahwatan dengan syahwat kalian, min dunin nisa, tanpa wanita. Wanita mereka enggak selera. Mereka maunya dengan laki-laki. Ini kejahatan yang parah, bahkan binatang sekalipun tidak melakukannya, kecuali apa yang dinukil dari babi. Nah, dan itu pun tidak semua babi. Babi masih mendatangi betina. Ya, buktinya masih terjadi apa ini? Kembang biakan. Sampai sekarang masih ada babi. Masih. Nah, kalau laki-laki cuma datangi laki-laki, nggak akan terjadi apa ini? Kembang biakan. Nggak habis babi. Nah, artinya nggak semua babi pun melakukan apa ini? Hubungan sejenis. Nah, buktinya masih ada populasinya babi, bahkan sebagian negara banyak, menunjukkan mereka juga masih mendatangi apa ini? Betina. Nah, sehingga ini kejahatan yang luar biasa jahatnya. Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki sebagai pelampiasan syahwat tanpa wanita. Bal antum qaumun musrifun. Sungguh kalian adalah orang yang melampaui batas. Israf. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Dinasihati seperti ini, tidak ada jawaban dari kaumnya kecuali mereka mengatakan, respon dari kaumnya, usir mereka, keluarkan mereka, rijuhum min qaryatikum, dari kampung kalian. Keluarkan orang-orang yang bersama dengan Lut dan yang beriman dengannya dari negeri kita ini. Diusir. La ilaha illallah. Pengusirannya. Innahum unasun yatatahharun. Diejek lagi. Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang sok suci, yatatahharun. Nah, kita datangi laki-laki, mereka apa ini? Enggak mau, sok suci. La ilaha illallah. Kayak gitu, kotornya masih sempat-sempatnya ngejek orang sok apa ini? Sok suci, yatatahharun. Mereka itu kan orang-orang yang suci, enggak pantas tinggal sama kita. Ngejek. La ilaha illallah. Memang ngusir, betul kalau ngusirnya. Tapi alasannya itu loh. Innahum unasun yatatahharun. Mereka ini orang-orang yang sok bersih, sok suci, sok nggak mau ikut-ikutan kayak kita ini. Mendatangi apa ini? Mendatangi laki-laki. Nah, la ilaha illallah. Fa'anjainahu wa ahlahu. Maka kami pun menyelamatkannya. Menyelamatkan Lut dan keluarganya yang beriman bersama dengannya. Illam ra'atahu kanat minal ghabirin, kecuali istrinya Nabi Lut termasuk yang terkena azab, malah mendukung siapanya, kaumnya. Ketika datang para malaikat dengan penampilan laki-laki yang tampan-tampan, malah dia yang membocorkan kepada masyarakat, tuh ada tamu, ada korban baru yang bagus-bagus, ada barang cantik, barang bagus, malah dia yang ngapain? Menjembatani antara tamu-tamunya Nabi Lut dengan kaumnya. Nah. Wa amtarna alaihim matara. Dan kami pun akhirnya menimpakan hujan kepada mereka. Kalau amtara ini hujan azab biasanya. Kalau amtara. Dan hujannya bukan hujan air. Hujannya hujan batu. Nah, min sijil. Nah, dari batu yang dari tanah liat yang dikeraskan, batu bata. Dihujani batu. Makanya sebagian ulama pendapat hukuman pelaku seksual, homoseksual itu dengan dijatuhkan dari atas. Nah, hingga mati. Ditimpai batu dari atas lagi. Wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Sekarang lihat bagaimana akibat yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat jahat. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, ai wadhkur abdana Lutan. Ingatlah hamba kami yang bernama Lut alaihi salatu wassalam. Id arsalnahu ila qaumihi. Ketika Allah mengutusnya kepada kaumnya.
ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah. Tetap ini nggak pernah tinggal. Menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Tetap dakwah tauhidnya. Wa yanhahum 'anil fahisyah allati ma sabaqahum biha ahadun minal alamin. Itu failnya. Dan melarang mereka dari perbuatan keji yang tidak pernah didahului oleh seorang pun dari alam semesta ini. Faqala, kata Nabi Lut, atatuna al-fahisyah ay al-khaslah allati balagat fil idham wasyana'a ila an istaghraqat anwa' al-fuhsh, yaitu sebuah perangai yang dari sisi kebesarannya dan keparahannya telah tenggelam dalam berbagai macam jenis perbuatan keji. Semua perbuatan keji itu ini yang paling dalam, mendatangi apa? Laki-laki. Karena ini keluar dari fitrah. Kalau orang berzina, perbuatan keji, iya. Tapi masih belum keluar dari fitrah. Ini keluar dari hukum syariat, dari hukum Allah, iya. Tapi masih sesuai dengan fitrah, laki-laki mendatangi perempuan. Nah, ini mereka sudah keluar dari syariat, keluar dari hukum Allah, keluar juga dari hukum fitrah. Nah. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin faqaunuha fahisyah min asnail asya. Satu, perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan keji yang paling keji, ini satu. Wa qaunuhum ibtada'uha wa ibtakaruha wa sannuha liman ba'dahum min asna ma yakun aidan. Dan kondisi mereka yang pertama kali mencontohkan dan menirukan ini kepada orang-orang yang setelah mereka, ini juga sesuatu yang parah juga. Sehingga double. Sudah melakukan perbuatan keji yang paling keji, ditambah lagi mereka yang pertama kali mencontohkannya bagi orang-orang yang datang setelahnya. Nah. Cuma bayanaha biqaulihi. Kemudian Allah jelaskan, Nabi Lut menjelaskan lebih rinci apa yang dia maksud dengan perbuatan keji itu. Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kalian mencampuri laki-laki karena syahwat dan tidak mau mencampuri wanita. Maknanya, kaifa tadharunan nisa? Bagaimana mungkin kalian meninggalkan para wanita? Allati khalaqahunallahu lakum, yang memang diciptakan oleh Allah untuk kalian, wahai para laki-laki. Wa fihinna al-mustamta' al-muwafiq lisyahwati wal fitrah. Pada diri mereka terdapat sesuatu untuk bersenang-senang yang sesuai dengan syahwat dan fitrah laki-laki. Nah, ada pada wanita. Wa tuqbiluna ala adbari rijal, dan kalian lebih memilih duburnya laki-laki. Ini dibahasakan kayak gini supaya kita semakin menjauh dari kejahatan ini. Wa tuqbiluna ala adbari rijal, adbar dubur. Nah, lebih memilih duburnya siapa ini? Laki-laki. Yang secara fitrah, secara akal sehat pun enggak. Bukan tempat untuk apa ini? Mencari kesenangan. Gitu. Tidak ada yang keluar dari itu, kecuali kotoran dan yang semisalnya. Nah, kok bisa-bisanya kalian seperti ini? Allati hiya ghayah ma yakunu fi syanah wal khubth. Yang mana ini merupakan di puncaknya kejelekan dan keparahan. Kekotoran. Ini khabith ini perbuatannya. Wa mahallun takhruju minhul antan wal akhbath. Sebuah tempat yang keluar darinya najis, sesuatu yang bau tidak enak. Allati tustaha min dzikriha, bahkan menyebutkannya saja pun apa? Malu orang. Bilang tai, gitu aja orang apa ini? Risih, paling bahasanya iya kan. Dirubah kotoran. Ngapain? Ada. Kok dari ngapain dari kamar mandi? Buang tai. Nggak ada orang kayak gitu. Kenapa? Mengucapkannya aja sudah apa ini? Malu, buang air besar. Ya kan biasa orang kayak gitu, buang hajat. Sampai bahasanya saja pun kayak gitu kan. Gitu loh. Menyebutkannya saja yustaha. Dianggap apa sesuatu yang buat malu menyebutkannya. Nah. Fadlan an mulamasatiha wa qurbiha. Lebih-lebih lagi dari apa? Menyentuhnya. Atau apa? Atau mendekatinya. Nah, kok bisa-bisanya ngomong aja pakai mulut aja pun tentang itu pun. Malu orang nyebutkannya. Apalagi kok kalian malah lebih parah. Bal antum qaumun musrifun, tapi memang kalian ini orang yang melampaui batas. Ai mutajawizuna lima haddahullah, kalian melampaui apa yang sudah dibataskan oleh Allah. Mutajarriuna ala maharimihi, kalian orang-orang yang lancang
atas keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Maharim itu perkara yang haram. Kalian lancang atas keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Tidak ada balasan dari kaumnya kecuali hanya mereka mengatakan usir mereka dari kampung kalian. Sungguhnya mereka orang-orang yang yatatahharun ay yatanazzahun an fi'lil fahisha. Mereka orang-orang yang enggak mau melakukan kejahatan ini. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Padahal tidak ada yang mereka benci, bukan itu sebenarnya. Tidak ada yang mereka benci dari orang-orang yang beriman itu melainkan karena mereka beriman kepada Allah saja. Itu. Nah. Wa anjaynahu ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin ay al-baqin al-mu'adzabin. Dan kami selamatkan Lut dan keluarganya kecuali istrinya, yang mana istrinya termasuk ghabirin ay al-baqin, orang yang tersisa, yang tinggal bersama dengan kaumnya, mu'adzabin, yang diazab. Amarahullahu an yasri bi ahli lailan. Allah perintahkan Nabi Lut untuk berjalan dengan membawa keluarganya di malam hari. Fa innal adzaba musabbihun qaumahu. Kenapa disuruh malam hari? Karena azab akan mendatangi kaumnya di waktu subuh. Nah, alaisa subuhu biqarib. Nah. Fa sarabihim, maka dia pun pergi membawa keluarganya di malam hari. Saro, Isra, ini perjalanan di malam hari. Subhanalladzi asra. Saro ini berjalan di malam hari. Nah. Illam ra'atahu, kecuali illam ra'atihi juga bisa. Kecuali istrinya, asabaha ma asabahu. Dia terkena apa yang ditimpakan kepada siapanya? Kaumnya. Nah. Wa amtarna alaihim matara. Dan kami timpakan kepada mereka hujan ay hijaratan haratan syadidah min sijil, yaitu dari batu yang sangat panas, harah syadidah min sijil, dari sijil. Sijil itu tin al-mutahajjar, itu tanah liat yang menjadikan apa? Batu, batu bata itu. Nah. Panas ditimpakan kepada mereka. Wa ja'alallahu 'aliyaha safilaha. Dan Allah jadikan negeri mereka itu bagian atasnya dijadikan bagian bawah. Allah balik negeri. Nah, bagian atasnya dijadikan apa? Bagian bawah. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Yang bagian atasnya dijadikan apa? Bagian bawah. La ilaha illallah. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Lihatlah bagaimana hukuman bagi orang-orang pelaku kejahatan. Al-halak wal khizi ad-daim, kebinasaan dan kehinaan yang seterusnya. Faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Lut ini, ya kawan. Yang pertama adalah intikas fitrati qaumi Lut. Terbaliknya fitrah kaum Nabi Lut, di mana mereka memilih mendatangi dubur laki-laki daripada wanita. Terbaliknya fitrah kaum Nabi Lut, dan mereka adalah orang pertama yang mempelopori kejahatan ini, dan mereka adalah orang pertama yang mempelopori kejahatan ini. Ma sabaqakum biha min ahadin min alamin. Tidak pernah ada yang sebelumnya melakukan seperti ini sebelum kaumnya Nabi Lut. Faedah yang berikutnya, kebiasaan ahlul batil. Kebiasaan ahlul batil diantaranya adalah yuhaddiduna man da'ahum ilallah bil ikhraj wan nafi, mengancam orang-orang yang mengajak mereka kepada kebenaran dengan pengusiran
atau pembunuhan, atau yang semisal, atau di penjara. Ini kebiasaan ahlul batil dari dulu. Sebagaimana yang Allah katakan, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbitu, dan ingatlah tatkala orang-orang kafir itu bikin makar kepadamu wahai Nabi, liyusbitu, ini di penjara, enggak dikemana-manakan, au yaktuluk, atau membunuhmu, au yukhrijuk, atau mengusirmu. Nah, mereka yang berikutnya, la yunji min azabillahi hasabun wala nasab. Tidak akan menyelamatkan dari azab Allah sedekat apapun nasab seseorang. Tidak akan menyelamatkan seseorang dari azab sedekat apapun nasabnya. Walaupun itu istri sendiri. Istrinya Nabi Lut tidak selamat. Padahal dia orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi Lut. Illam ra'atahu, kecuali istrinya. Kanat minal ghabirin. Faedah yang berikutnya, penjelasan tentang azab yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum Nabi Lut. Penjelasan tentang bentuk azab yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum Nabi Lut. Yaitu dihujani dengan hujan batu dan dibalik negerinya. Wa ja'alna 'aliyaha safilah. Wa amtarna 'alaihim hijarah. Dan kami hujani mereka dengan batu. Faedah yang berikutnya, hiburan bagi Nabi dan kaum mukminin. Hiburan bagi Nabi dan kaum mukminin dengan menyebutkan penyelamatan Allah terhadap Nabi Lut dan orang yang beriman bersamanya. Hiburan kepada Nabi dan kaum mukminin dengan menyebutkan penyelamatan Allah terhadap Nabi Lut dan yang beriman bersamanya. Ini jadi hiburan. Mau dikucilkan bagaimanapun kamu, nah, oleh penduduk kampung, oleh suatu negeri, bahkan jika Allah bersama denganmu, kamu akan selamat. Nah, jika yang paling penting itu bukan bersama masyarakat, tapi bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, faedah yang berikutnya, wujub akhdhil idah wal ibrah. Wajibnya mengambil pelajaran dan nasihat mimma halla biqaumi Lut alaihissalam, dari apa yang menimpa kaum Nabi Lut. Wajibnya mengambil pelajaran dan nasihat dari apa yang menimpa kaum Nabi Lut. Wa tahdhir min maslakihim, dan berhati-hati dari jalan yang mereka tempuh, supaya kita tidak terkena apa yang ditimpakan kepada mereka. Nah, sedangkan perbuatan ini ya kan, jika dilakukan pada wanita saja, ini termasuk mal'un, termasuk yang dilaknat. Walaupun dilakukan kepada siapa ini? Wanita, mencampuri wanita, mendatangi wanita di duburnya. Ini saja terlaknat. Lalu kepada wanita. Bagaimana lagi jika dilakukan kepada siapa ini? Laki-laki. Nah,
Dan para sahabat telah sepakat untuk membunuh pelakunya. Para sahabat, tambahan saja ya kan. Ajma' as-sahabatu ala qatlil Luti. Para sahabat telah sepakat atas dibunuhnya pelaku homoseksual. Namun mereka berselisih tentang bagaimana cara membunuhnya. Ada yang mengatakan dibakar, ada yang mengatakan dilemparkan dari tempat yang tinggi, ada yang mengatakan dirajam sebagaimana penzina yang lain, ada yang mengatakan ditebas lehernya, macam-macam. Khilafnya di kalangan para wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun kisah berikutnya, kisah Nabi Syuaib kepada kaumnya Madian. Ini insya Allah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Ini nikmat ya kan. Kita pindah dari satu kisah ke kisah yang lainnya. Masing-masing memiliki apa ini? Ibrah dan pelajaran sendiri-sendiri yang luar biasa. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.